Salam buat kita semuanya, selamat malam. Selamat bertemu kembali di udara lewat ibadah kita pada saat malam hari ini. Bagaimana kabar saudaraku semuanya? Harapan saya semua saudaraku dalam keadaan baik, semuanya sehat, semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sepanjang hari hingga malam ini kita ada bukan karena kuat dan gagah kita, tapi semuanya itu karena kebaikan Tuhan. Sebelum kita lanjut kepada ibadah kita, jangan lupa saudaraku kunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Silakan saudaraku tekan tombol subscribe, di like, di komen, dan dibagikan juga untuk mendukung pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan ibadah live streaming ini, mari saudaraku bagikan kepada teman-teman yang lainnya atau kepada teman Facebook saudaraku, ajak nonton bareng supaya sama-sama kita melayani Tuhan dan semakin banyak jiwa-jiwa diberkati Tuhan. Haleluya. Kita naikkan pujian bagi Tuhan. Yesus, kau kebanggaanku, kesetiaanmu terbukti bagiku di saat ku lemah, tanganmu menopang. Yesus, ku puji namamu di setiap jalan yang ku lalui. Kau ada di sana, tak kau biarkan ku sendiri. Kasih-Mu menaungi hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Maka tenanglah, kini hatiku berada di dalam naungan-Mu. Mari saudaraku, kita satukan hati, kita satukan roh, kita satukan jiwa, kita satukan visi di hadapan Tuhan. Kita datang memuji, menyembah, meninggikan namanya yang kudus. Jangan lupa bagikan ibadah live streaming ini, ajak nonton bareng teman-teman grup saudaraku atau teman Facebook saudaraku. Sama-sama kita melayani Tuhan supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Kembali katakan dari awal pujian ini, haleluya. Yesus, kau kebanggaanku, kesetiaanmu terbukti bagiku di saat ku lemah, tanganmu menopang. Yesus, ku puji namamu di setiap jalan yang ku lalui. Kau ada di sana, tak kau biarkan ku sendiri. Kasih-Mu menaungi hidupku. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Maka tenanglah, kini hatiku berada di dalam naungan-Mu.
berada di dalam naungan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih buat segala penyertaan-Mu, pengorbanan-Mu Yesus. Luar biasa bagi kami, berkat-Mu melimpah, keadilan-Mu Kau nyatakan bagi kami. Haleluya, itulah kasih-Mu Yesus, itulah kasih-Mu Bapa. Keadilan-Mu Kau tunjukkan bagi kami, keadilan-Mu ya Tuhan. Haleluya, tak Kau biarkan kami, Kau ada di dalam kehidupan ini. Haleluya, haleluya. Yesus Kau Allah yang adil, Yesus Kau Allah yang setia, Yesus Kau Allah yang menyelamatkan, Yesus Kau Allah yang memberkati. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu. Haleluya. Yesus Kau kebanggaan, kesetiaan-Mu terbukti bagiku di saat ku lemah, tangan-Mu menopang. Yesus, ku puji Kamu di setiap jalan yang ku lalui. Kau ada di sana, tak Kau biarkan ku sendiri. Kasih-Mu menaungi. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Tenanglah kini hatiku, berada di dalam naungan-Mu. Ku percaya akan janji-Mu, Kau yang berfirman semuanya jadi. Maka tenanglah kini hatiku, berada di dalam naungan-Mu. Maka tenanglah kini hatiku, berada di dalam naungan-Mu. Berada di dalam naungan-Mu. Roh Kudus, Engkau ada di dalam kehidupan kami. Roh Kudus, Engkau ada di setiap anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka berada. Urapan-Mu bagi mereka semuanya, dan juga bagi anak-anak-Mu yang membagikan ibadah live streaming ini, mengajak nonton bareng, biar kami melayani bersama-sama malam hari ini sehingga banyak jiwa-jiwa yang diberkati. Biarlah terus Engkau memberkati jaringan internet, bahkan juga lampu khususnya yang ada di PLN Sentani Jayapura, supaya terus dalam keadaan baik sehingga sehingga ibadah ini dapat sukacita. Segala
roh jahat yang mencoba untuk mengganggu suasana ibadah kami, mencoba menghalangi hadirat Tuhan. Kami ikat, patahkan, hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan Roh Kudus terus Engkau berkarya bagi kami, baik di saat kami mendengarkan firman Allah, Roh Kudus juga akan mengurapi hamba-Mu, memakai dia. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku. Jangan lupa bagikan ibadah live streaming ini kepada teman-teman grup saudaraku, ajak nonton bareng, dan supaya banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Dan juga dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait. Kalau subscribe saudaraku masih berwarna merah, silakan tombolnya ditekan sampai berwarna hitam. Tapi kalau sudah berwarna hitam jangan lagi, kalau berkali-kali ditindis tidak akan ada gunanya. Di like, di komen, dan dibagikan juga. Haleluya. Kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Baik, omaku. Katakan dari awal. Oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Sudah waktunya kita semua diselamatkan. Pergumulan Ibu Lisna Borujun Taksari yang saat sekarang ini anaknya sedang kurang sehat. Mari Engkau mendatangi dia Tuhan. Engkau menjamah tubuhnya, dan oleh kuasa darah-Mu yang membasuh, dan oleh kuasa bilur-Mu Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan bagi dia. Haleluya. Oh saudaraku, dengarkanlah suara Tuhan. Sudah waktunya kita semua diselamatkan. Pujilah Dia.
Puji Tuhan saudaraku, pada malam hari ini kembali kita akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ada banyak pertanyaan yang mengatakan atau pertanyaan itu adalah, apakah Allah itu adil? Pertanyaan itu yang akan kita dengarkan pada malam hari ini. Apakah Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang adil? Namun sebelumnya jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Kait. Silakan tekan tombol subscribe-nya jikalau masih berwarna merah dan bagikan, di like dan di komen juga. Jangan lupa juga ibadah live streaming ini saudaraku bagikan kepada teman grup atau teman Facebook saudaraku, ajak nonton bareng supaya sama-sama kita diberkati Tuhan malam hari ini. Kita akan melihat di dalam Alkitab kita Mazmur 116, apakah Allah itu adil? Mazmur 116 ayat 5. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan itu adalah Allah yang adil. Mungkin saudaraku pernah mengalami ketidakadilan. Saya pernah mengalami ketidakadilan. Rasanya sakit sekali di dada ini ketika kita mengalami ketidakadilan. Kita sudah melakukan hal yang baik, rasanya kok nggak adil. Kita diperlakukan dengan tidak baik. Satu contoh saudaraku, firman Tuhan berkata di dalam 2 Tesalonika 3. Kita lihat dulu. 2 Tesalonika 3. Mulai dari ayatnya yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 10. Tetapi kami berpesan kepadamu, ini adalah Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Saudara-saudara, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya, artinya yang tidak adil, dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Sebab kamu sendiri tahu bahwa bagaimana kamu harus mengikuti teladan kami, karena kami tidak lalai bekerja di antara kamu dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha berjerih payah siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. Bukan karena kami tidak berhak untuk itu, melainkan karena kami mau menjadikan diri kami teladan bagi kamu, supaya kamu ikuti. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Saya mengalami ini saudaraku. Kita capek kerja, ya, kita capek kerja. Pagi, siang, malam, gak mengenal istirahat. Hasilnya kita belum menikmati, tetapi orang lain sudah datang untuk palang. Arti kata palang adalah meminta. Kalau kita nggak kasih, dia marah. Bahkan mengancam, membunuh. Ini sering saya alami, saudaraku. Ayat ini sering saya alami. Kita sudah capek kerja, rasanya kok nggak adil.
Pagi, siang, malam kita nggak mengenal istirahat. Selain daripada pelayanan, saya bekerja, saudaraku. Kenapa? Seperti Rasul Paulus tadi katakan, sebenarnya kami itu bisa punya hak bahwa kami ini kan melayani. Jadi kami harus makan dari Injil yang kami beritakan. Jadi kami punya hak diberi makanan oleh jemaat, oleh kamu. Tetapi Rasul Paulus katakan tidak. Yang walaupun kami punya hak untuk itu, tetapi kami tidak mau. Kami harus bekerja untuk memberikan teladan kepada kamu, supaya kamu bekerja. Orang yang tidak bekerja tidak makan. Bagaimana bisa orang yang gak bekerja tapi makan? Ya dia memeras. Kadangkala kita berpikir akan ayat ini, kita sudah capek pontang-panting bekerja. Bahkan dari hasil pekerjaan itu pun belum bisa kita nikmati. Tapi orang sudah datang untuk memeras. Rasanya kok nggak adil. Rasanya kok nggak adil hidup ini. Ya toh? Saudaraku, jikalau engkau ingin makan, jikalau engkau ingin makan enak, jikalau engkau ingin punya pakaian, jikalau engkau ingin anak-anakmu jajan, berbahagia, maka engkau bekerja. Jangan memeras orang lain. Jangan menipu orang lain. Jangan memaksa kepada orang lain, meminta. Apalagi sampai engkau mengancam. Saya sering mengalami itu, saudaraku. Sering. Saya terkadang duduk termenung. Kenapa ya kok nggak adil? Itu sifat manusia. Tetapi apapun keluhanmu itu, apapun problemamu itu, apapun masalahmu itu, serahkan kepada Sang Pencipta. Karena Dia adalah Allah yang adil dan akan memberikan keadilan itu kepadamu. Apa yang menjadi hakmu akan Dia munculkan seperti fajar yang terbit di pagi hari. Keadilannya itu akan Dia tunjukkan. Pembelaannya itu akan Dia tunjukkan, saudaraku. Dalam hal apa engkau pernah diperlakukan dengan tidak adil? Dalam masalah apa? Dalam kepentingan apa engkau pernah diperlakukan dengan tidak adil? Mungkin sampai engkau putus asa. Mungkin engkau sampai stres. Sampai tidak punya semangat lagi. Serahkan ketidakadilan itu kepada Allah yang memberikan keadilan bagimu. Kita lihat di dalam Roma pasal 2. Roma pasal 2 ayatnya yang ke-6 sampai dengan 8. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya, yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman. Saudaraku, Tuhan akan membela, itu maksudnya, ya. Tuhan akan membela. Tuhan akan memberkati kepada setiap orang yang melakukan kebenaran. Artinya adalah di dalam melakukan hal yang benar, Tuhan memberikan keadilannya. Ketidakadilan yang engkau terima, padahal engkau sudah melakukan hal yang benar, maka Tuhan itu yang akan memberikan keadilan itu bagimu.
pembelaan daripada Allah. Tidak perlu kita membela diri kita sendiri, dan tidak perlu kita berharap kepada orang lain supaya membela kita. Tetapi berharaplah kepada Sang Pencipta, Sang Pemberi keadilan itu untuk memberikan keadilan bagimu. Cari terus kebenaran itu. Tetapi orang yang mencari kepentingan pribadi, ya, orang yang memikirkan kebutuhannya sendiri, sampai dia nggak peduli dengan orang yang ada di sekitarnya. Seperti saya katakan tadi, orang yang memeras itu kan dia memikirkan kepentingannya pribadi, saudaraku. Dia nggak berpikir orang yang diperas itu bagaimana sih capeknya dia mendapatkan uang, sampai dia palang-palang begitu, kan dia nggak berpikir itu orang mendapatkan uang bagaimana capeknya, susahnya. Dia nggak berpikir. Yang dia pikirkan adalah kebutuhan pribadinya. Nah, Tuhan akan membalaskannya. Hal yang benar yang kau kerjakan, Tuhan akan balas. Hal yang buruk yang kau kerjakan, Tuhan akan balas juga. Engkau memperlakukan tidak adil kepada orang lain, Tuhan akan melakukan itu kepadamu. Sebab itu saudaraku, mari jangan menjadi orang yang egois, memikirkan kepentingan sendiri atau kepentingan pribadi. Tapi mari pikirkan juga kepentingan orang lain. Dengan perlakuan itu, apakah orang lain sejahtera? Dengan perbuatan kita kepada mereka, berpikirlah apakah orang itu sejahtera atau tidak. Dengan ketidakadilan yang engkau lakukan, suatu saat engkau akan menerima buahnya, bukan hanya engkau tapi sampai kepada keturunanmu. Sampai kepada keturunanmu, saudaraku. Maka dari itu lakukanlah keadilan itu kepada semua orang. Bukan hanya kepada keluarga kita, tetapi kepada semua orang, kepada tetangga, kepada siapapun. Lakukan keadilan itu. Berlakulah baik kepada semua orang. Saya ulang ayat 8. Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri. Korupsikan kepentingan sendiri. Menipukan kepentingan sendiri, memeraskan kepentingan sendiri, ya toh? Murka Tuhan, geram Tuhan. Bayangkan geram. Akan Tuhan berikan kepada mereka. Sebab apa? Mereka taat dan tunduk kepada kelaliman. Jadi orang-orang lalim adalah orang yang suka memeras, mengambil hak orang lain. Saya mau ulang, orang lalim adalah orang yang suka memeras, mengambil hak orang lain. Dia bukan punya hak itu, tapi diambilnya hak orang lain. Dia makan hasil keringat orang lain. Kalau saudaraku mau makan, nikmatilah hasil keringat sendiri. Jangan hasil keringat orang lain. Jangan hasil menipu. Jangan hasil memeras. Ketidakadilan yang engkau alami saat sekarang ini, datang kepada Tuhan. Serahkan, adukan hanya kepada Dia. Sebagaimana firman Tuhan berkata di dalam Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Mungkin engkau capek dengan perlakuan orang kepadamu. Engkau sudah melakukan yang baik, tetapi dinilai tidak baik. Engkau sudah melakukan yang terbaik, tapi dinilai dengan tidak baik juga. Itu tidak adil. Yang walaupun demikian engkau tidak perlu marah, engkau tidak perlu kecewa. Hanya engkau laporkan saja kepada Tuhan. Hidup ini kan seperti itu, nggak puas dia.
Sudah menerima kebaikan, masih juga kurang. Udah diberikan kebaikan, masih juga kurang. Masih juga menuntut, masih juga ngata-ngatain. Kan itu yang sering terjadi. Dan kalau itu engkau alami, serahkan saja kepada Tuhan. Dan biarkan Tuhan yang bertindak untuk memberikan keadilan bagimu. Salah satu contoh dalam rumah tangga, ketidakadilan. Coba kita bayangkan. Kalau istri selingkuh, itu suami cepat-cepat untuk minta cerai. Sampai kapanpun saya tidak akan memaafkanmu. Tapi coba kalau laki-laki itu yang selingkuh, oh dia minta maaf, harus dimaafkan, tidak bisa tidak. Kalau nggak dimaafkan, marah besar dia. Tapi kalau istrinya selingkuh, oh marah besar dia. Cerai bila perlu. Itu salah satu ketidakadilan, saudaraku. Kalau istri menghabiskan uang, marahnya suami itu luar biasa. Tapi ketika suami menghabiskan uang, maunya jangan dimarah. Itu tidak adil. Coba hitung-hitungan saudaraku, dalam rumah tangga, tentang keadilan. Adilkah itu? Suami, uang rokoknya, uang minumnya, uang makannya, lebih banyak mana menghabiskannya? Sementara di rumah belanja mungkin hanya 50.000 satu hari. Di rumah suami masih ikut makan. Rokoknya lagi, minumnya lagi, jajannya lagi. Berarti yang banyak menghabiskan uang itu sebenarnya siapa? Suami. Tetapi ketika uang itu habis, dia yang banyak menuntut. Kira-kira adil tidak? Tidak adil. Kebutuhan rumah tangga bisa dia berkata, hemat, hemat. Tetapi rokoknya nggak bisa dia kasih berhenti. Adil tidak? Tidak adil. Manusia boleh-boleh saja tidak adil. Tetapi kalau Allah yang kita sembah adalah Allah yang adil, Allah penyayang. Jadi segala keberatan-keberatan yang kau hadapi, ketidakadilan yang kau hadapi, mari datang kepada Sang Pencipta. Katakan, Tuhan, berikan aku keadilan-Mu. Kita minta keadilan hanya kepada Dia, maka Dia akan memberikan keadilan itu bagi kita. Amin. Minta kepada Sang Pencipta. Dia Allah yang adil. Dan Dia akan memberikan keadilan itu. Di setiap ketidakadilan yang saya alami seperti saya katakan tadi. Saya sudah capek kerja. Pagi, siang, malam kerja. Nggak mengenal istirahat. Sampai badan kita ini sakit. Belum lagi kita bisa menikmati hasilnya. Tetapi sudah datang untuk memeras, mengancam, membunuh, dan lain sebagainya. Rasanya nggak adil. Rasanya kita ingin putus asa. Tetapi mari, ketidakadilan itu laporkan hanya kepada Tuhan Allah. Dan Dia akan memberikan keadilan itu bagi kita. Haleluya. Tenanglah kini hatiku,
ketidakadilan yang engkau alami. Mari datang kepada Tuhan, serahkan semuanya. Dan jangan pernah engkau berkata Tuhan tidak adil. Ketika engkau melihat orang lain lebih diberkati daripada engkau, doa orang lain cepat-cepat dijawab oleh Tuhan, tetapi doamu masih menunggu sampai hari ini. Jangan engkau berkata Tuhan Allah itu tidak adil. Dia adalah Allah yang adil. Dia tahu waktu yang tepat untuk menjawab doa-doamu. Tetaplah sungguh-sungguh. Tetaplah percaya dengan setia. Tetaplah lakukan kebenaran. Tetaplah lakukan apa yang menjadi bagianmu di hadapan Tuhan. Dan lihatlah, pertolongannya, tangannya yang kuat menopang engkau. Di saat kita tidak mampu lagi, di saat kita tidak sanggup lagi, tangannya yang kuat yang menopang kita. Haleluya. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah hidupku. Di saat bimbang dan ragu, ku rasa tangannya. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya, hatiku berserah pada semua janjinya. Yesus membimbingku dengan tangan kasih-Nya. Senanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Yesus membimbingku, tanganku dipegangnya. Tenanglah hatiku, sebab tanganku dipegang teguh. Sebab tanganku dipegang teguh. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu bagi kami malam hari ini. Engkau adalah Allah yang adil. Engkau adalah Allah yang ajaib. Engkau adalah Allah yang baik, selalu baik, sungguh baik, teramat baik bagi kami. Pembelaan-Mu itu terus bagi kami, Tuhan. Kami tidak mendapatkan keadilan dari sesama, tetapi kami mendapatkan keadilan daripada Engkau. Engkaulah yang membalaskannya kepada kami, Tuhan. Ketika kami diperlakukan dengan tidak adil, Engkau yang memberikan keadilan itu. Engkau yang memberikan keadilan itu bagi kami, Tuhan. Apa yang menjadi bagian kami, apa yang menjadi hak kami, Engkau yang akan memberikannya bagi kami. Pembelaan-Mu itu, Bapa. Pembelaan-Mu itu sungguh nyata bagi kami. Berkarya dalam hidup kami ini. Biarlah Roh Kudus yang akan bekerja, menolong kami untuk kami tetap setia di dalam mengiring Tuhan, walaupun kami mendapatkan ketidakadilan. Biar kami tetap setia, biar kami tetap tekun di dalam ibadah kami, di dalam doa-doa kami. Terima kasih Bapa yang baik. Semua anak-anak-Mu yang sedang mengikuti ibadah live streaming ini, dimanapun mereka berada, apapun kebutuhan mereka, apapun problema atau masalah mereka, semuanya dijawab oleh Tuhan. Di setiap bisnis, usaha, pekerjaan dalam rumah tangga diberkati. Bahkan mereka yang sedang mencari pekerjaan, Engkau tolong bukakan jalan bagi mereka dan memberikan pekerjaan. Yang sakit disembuhkan. Apapun jenis penyakit mereka, semuanya sembuh oleh bilur-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Teruslah Engkau memberkati negara kami tercinta Indonesia ini. Teruslah Engkau memberkati presiden kami. Teruslah Engkau menyertai di dalam tugas-tugasnya. Terima kasih Bapa yang baik buat penyertaan-Mu di dalam ibadah live streaming kami pada malam hari ini. Kami terima segala berkat berkelimpahan, kejayaan, keberhasilan, kesehatan, umur panjang itu menjadi bagian kami bersama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudaraku, selesai sudah ibadah live streaming kita pada malam hari ini. Namun jangan lupa dukung kami di dalam pelayanan dengan mengunjungi channel kami yang ada di YouTube dengan nama Pendeta Eka Sirait.
Silakan tekan tombol subscribe saudaraku jikalau masih berwarna merah. Kalau sudah hitam jangan lagi. Di like, di komen, dan dibagikan juga. Dan ibadah live streaming ini juga mari engkau bagikan kepada teman-teman grup atau kepada teman Facebook. Ajak nonton bareng supaya makin banyak jiwa-jiwa yang diberkati Tuhan. Jangan lupa besok ibadah karena besok adalah hari Minggu. Selamat malam buat kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam. Salam.